Ibu saudari yang terkasih, selamat siang. Selamat siang, berkah dalam. Ada dua berita viral yang akhir-akhir ini masih dalam media sosial, yaitu mengenai pertama suami istri di Cibinong Meninggal. yang meninggal 5 hari tidak konangan ya. Dan ada sesuatu yang bagi saya sangat menyakitkan ketika di medsos itu tertulis mengapa sampai begitu. Ketika anak-anaknya ditanya itu mereka mengatakan sibuk, tidak punya waktu untuk orang tua. Dan katanya di situ juga disebutkan 2 minggu sebelumnya itu sertifikat rumah dari itu sudah diambil anaknya yang bungsu. Itu yang pertama. Itu saudara ya orang beriman pada Kristus. Yang kedua, seorang ibu yang punya anak 3 diajak oleh anaknya, kemudian terus hanya ditinggal di salah satu stasiun. Itu ibu dari Jogja. Ketika anaknya tidak ada yang mau ngopeni. Nah, ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Dalam perjalanan hidup kadang-kadang tidak sadar ada orang-orang, dan itu kecenderungannya sekarang itu semakin besar, bahwa anak-anak itu mengalami sesuatu yang disebut loncatan nilai. Loncatan nilai itu artinya apa? Nilai-nilai dasar yang seharusnya dimiliki anak dalam perkembangannya itu tidak tertanam di dalam hatinya, sehingga ia seperti bangunan yang dikatakan tidak ada pondasinya yang baik. Nilai dasar seperti apa yang hilang? Saya ambil contoh ya. Apa artinya loncatan nilai itu? Saya ambil contoh, mungkin pernah saya berikan contoh. Suatu ketika Departemen Pendidikan Kebudayaan itu mengadakan lomba nyanyi untuk anak-anak SD. Lomba nyanyi untuk anak-anak SD. Dan kemudian terpilihlah anak kelas 4 SD juara nyanyi. Yang saya herankan, ketika anak itu tampil menyanyikan lagu yang dinyanyikan waktu juara itu, lagunya adalah lagu Nike Ardila. Jadi anak kelas 4 SD nyanyinya, jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Ini bagi anak SD itu, kata-kata itu artinya apa? Jenuh aku mendengar, jenuh apa dia? Sudah berulang kali aku mencoba, namun ku gagal lagi. Gagal apa? Yang berulang kali itu apa? Ini tidak dipahami anak itu. Nah, ini yang disebut mengalami loncatan nilai. Dia mengatakan, menyanyikan, tetapi dia tidak mengerti apa yang dikatakan itu. Atau yang saya herankan lagi itu di situ justru guru-gurunya Departemen Pendidikan Kebudayaan juga tidak menangkap bahwa itu tidak benar seperti itu. Tetapi tetap tepuk tangan luar biasa. Ini mengalami loncatan. Atau pernah saya katakan kalau anak kelas 5 SD kok suruh nyanyi, kok nyanyinya kamu 10, aku 11, kamu selingkuh, aku balas, kamu 11, aku 12, kamu tidak jelas, aku lepas. Ini apa dia kelas 5 SD itu? Ya.
selingkuh itu apa tuh bagi anak kelas? Maka kadang saya juga heran ketika misalnya suatu ketika saya memberikan pengakuan dosa anak SD, lalu anak SD itu kelas 4 SD perempuan, dia nangis. Romo, saya benci mama saya. Mama saya itu pengen aja tahu urusan pribadi saya. Loh, urusan pribadi apa? Saya itu pacaran kok dilarang. Kamu anak kelas 4 SD masih umbelen. Mengatakan mama itu pengen saja tahu urusan saya. Ini anak mengalami suatu loncatan nilai dasar itu hilang. Maka bisa jadi juga tadi contoh misalnya ada anak tidak mau ngopeni orang tuanya, itu mungkin ketika dia dalam proses perjalanan hidupnya itu kehilangan nilai-nilai dasar. Nilai dasar apa? Misalnya ya kalau waktu TK, SD kelas 1 ya lagunya satu aku sayang ibu. Kalau ditanya ibu mana ini, bapak mana, oh ini, kakak mana ini, loncatan nilai. Dan ini kecenderungannya sekarang semakin kuat, yang dibuktikan juga dengan ketidakpekaan perasaannya. Maka saya pernah mengatakan, Bapak Ibu jangan banyak mengharap anak zaman sekarang itu tahu bahasa-bahasa simbol. Sulit. Kalau dulu kita, orang tua kita marah cukup, dah selesai. Nah, sekarang orang tuanya begini malah, wah bapak mendelik ini, gitu kan. Kalau dulu bapak ibu tidak senang cukup. Nah, sekarang kita begitu malah anaknya mengatakan itu kalau tersedak minum sana jangan kehilangan itu, ya kehilangan itu. Dengan kehilangan atau mengalami loncatan nilai itu, kehilangan hal yang dasar itu, akibatnya ketika nanti semakin tambah usia, dia tidak mengerti bagaimana harus mencintai, tidak mengerti bagaimana harus memiliki kepekaan perasaan. Saya pun mengalami begitu itu ya. Anak-anak zaman sekarang itu bahwa kurang memiliki kepekaan atau mengalami loncatan nilai. Itu yang pertama. Maka menjadi perhatian bagi kita. Yang kedua, bahaya zaman sekarang yang disebut oleh Bapak Paus Fransiskus adalah orang sekarang gampang sekali kehilangan sukacita. Gampang sekali kehilangan sukacita. Dan ketika orang kehilangan sukacita, itu nilai dasar yang diberikan Tuhan kepada Adam. Itu kan ketika Adam itu diciptakan itu dan belum dikasih Hawa, itu kan kurang sukacita. Ya, kurang sukacita. Tetapi kemudian ketika diciptakan Hawa itu, Adam kan gitu ya, sukacita. Dan ketika Tuhan menciptakan itu juga dengan sukacita. Marilah kita menciptakan manusia. Itu sukacita. Tetapi bahaya sekarang itu orang gampang kehilangan sukacita. Ada yang orang kehilangan sukacita terhadap dirinya sendiri. Nah, itu payah sekali. Kalau orang sudah kehilangan sukacita terhadap dirinya sendiri. Ya. Ketika di Solo itu saya kerap diberi oleh umat itu kayak apa itu skincare. Terus pokoknya macam-macam body lotion, perawatan. Mungkin biar saya kelihatan ganteng atau apa itu, glowing ya bahasanya, ya, kelihatan glowing gitu. Nanti biar dicermin.
Tapi ketika saya diberi seperti itu, ya saya terima, tapi saya berikan orang lain. Dan suatu ketika ketahuan, loh kamu kok malah diberikan orang lain? Maaf, saya enggak usah pakai itu. Loh Romo itu nanti biar lebih halus. Enggak, saya takut kalau pakai itu. Takut apa Romo? Nanti kalau anjing saya lupa dengan saya. Kalau anjing saya lupa kan payah ya toh dengan saya, nanti menggonggong terus ya toh. Banyak orang kehilangan sukacita terhadap keadaan dirinya, dan lebih parah lagi kehilangan sukacita itu dalam pikirannya. Dalam pikiran itu misalnya saya berdiri di sini, lalu di situ ada orang berbicara kok melihat saya, pikiran saya kalau terluka itu mesti ngerasani saya, mesti itu ngomong ke saya. Itu artinya saya kurang sukacita terhadap apa yang ada dalam diri saya. Bahkan lebih parah lagi, itu saya melukai pikiran saya sendiri. Melukai pikiran saya sendiri. Maka dalam cerita kebijakan Cina itu pernah saya ceritakan, ada seorang ibu yang menyimpan uang tapi lupa, lalu dia mengira uangnya itu hilang. Dan dia menuduh, dia melukai pikirannya sendiri, dia menuduh temannya, tetangganya, perempuan itu yang mencuri. Nah ketika dia sedang nyapu, tetangganya itu yang dituduh mencuri itu lewat, lalu menyapa, "Selamat pagi Bu." Ibu itu tidak menjawab. Dalam pikirannya mengatakan, "Lihat sapaan seorang pencuri." Karena tidak dijawab, ibu itu lalu jalannya cepat, tetangganya itu. Dan yang sedang nyapu, yang merasa uangnya hilang itu mengatakan, "Lihat cara jalan seorang pencuri." Dan ibu itu nengok. Pikiran ibu yang kehilangan uang itu mengatakan, "Lihat cara menengok seorang pencuri." Semua itu lalu dianggap begitu. Itu artinya apa? Dia merusak pikirannya sendiri. Dan ini yang paling berbahaya. Ketika orang secara tidak sadar itu merusak pikirannya sendiri, karena mengembangkan sendiri. Dan ketika ibu yang merasa kehilangan uang itu masuk ke rumah, ketika membersihkan tempat tidurnya, ternyata uangnya diletakkan di bawah kasur. Dan sesudah itu pikiran mengenai tetangganya yang pencuri itu hilang sama sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Kalau kita itu sampai kehilangan nilai dasar, tetapi kemudian dalam perkembangan hidup kita kehilangan sukacita, nanti semakin tambah usia itu semakin parah nanti kalau sampai kehilangan sukacita. Ada yang orang kehilangan sukacita akan makanan, ya, akan makanan, sehingga gampang sekali mengatakan ini tidak enak, ini terlalu asin, ini begini. Itu artinya saya sedang melukai diri saya sendiri, ya? Saya sedang melukai diri saya sendiri. Repot lagi kalau yang masih punya pasangan hidup itu kehilangan sukacita terhadap pasangannya, itu semakin repot. Kalau kehilangan sukacita terhadap pasangan itu cirinya gampang sekali. Dulu ketika Adam itu belum diberi Hawa, dia sedih. Tapi ketika kemudian dikasih Hawa, dia ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, gembira, sukacita. Tapi ketika kemudian Hawa itu memberikan buah kebaikan dan keburukan itu, pengetahuan baik buruk itu, lalu ketika Allah menyapa Adam, apakah yang kau lakukan? Adam kehilangan sukacita terhadap Hawa, lalu mengatakan, perempuan yang kau ciptakan di sampingku itu. Memang perempuan itu berbahaya. Nah, buktinya yang namanya hantu-hantu itu kebanyakan perempuan. Yang menakutkan itu kadang-kadang perempuan. Mak lampir, Suster Nison,
sundel bolong, terus kuntilanak, itu perempuan semua. Wewe. Itu jenis-jenis. Kok iya ya? Sing hantu laki-laki itu kok ya jarang itu ya. Hantu laki-laki itu jarang, tapi ya itulah, maka perempuan itu memang agak berbahaya. Jadi banyak jadi setan-setan. Ada yang ngesot, ada yang galak sekali, ada yang ini itu ya. Itu jangan sampai kehilangan sukacita. Kalau kehilangan sukacita terhadap suaminya, terhadap istrinya, itu akan menjadi sumber masalah yang paling utama. Kalau kehilangan sukacita merawat, ya maka nanti orang tua itu akan menjadi beban. Karena kehilangan nilai dasar. Kalau yang saya maksud nilai dasar itu apa? Yang tidak bisa diubah. Contoh ya. Kalau saya punya nilai dasar, lebih baik aku yang menderita daripada ibu saya. Itu nilai dasar saya pegang. Lebih baik aku yang menderita daripada ibu saya. Ibu-ibu itu juga punya nilai dasar, ya. Lebih baik aku yang menderita daripada suamiku atau daripada anakku. Yang dicontohkan dulu, saya pernah berikan contoh, kalau misalnya di rumah hanya punya tempe 2, ya 1 dikasih ke suaminya, 1 dikasih ke anaknya. Ibu itu tidak akan memakan itu. Itu nilai dasar. Sehingga ketika suaminya makan tempe, anaknya makan tempe, lalu ibunya tidak, anaknya tanya, loh mak kok enggak makan tempe? Sudah tak makan tadi kok. Waktu aku sudah pengen sekali tak makan tadi. Lalu hanya melihat sambil seperti itu. Tapi itu nilai dasar, ya. Dan ketika orang memiliki nilai dasar itu, yang ada nanti adalah sukacita, ya, sukacita. Maka saya pernah mengatakan seluruh isi kitab suci, dan seluruh isi ensiklopedi orang kudus itu isinya adalah orang-orang yang berjuang, orang-orang yang menderita, bahkan orang-orang yang dianiaya, tetapi tidak pernah kehilangan sukacita. Tidak pernah kehilangan sukacita. Maka kalau misalnya di gereja kok ada orang kok yang tidak pernah ke gereja, ya bisa jadi karena dia kehilangan sukacita di gereja itu. Kalau ada orang kok tidak pernah mau kumpul bareng, bisa jadi dia kehilangan sukacita terhadap perkumpulan itu. Maka kehilangan sukacita itu akibatnya banyak sekali, banyak sekali. Ya. Tahun ini, Juli ini saya harusnya balik Semarang. Bapak Uskup mengatakan, Romo pulang Semarang. Lalu saya tanya, gantinya siapa Bapak Uskup yang di sini? Lah, kenapa kamu tanya? Saya takut sekali kalau yang mengganti saya di sini itu romonya kehilangan sukacita, karena sangat lain. Ya. Kalau yang di sini kehilangan sukacita, nanti umat di sini itu lain. Nanti yang sudah banyak yang ke gereja itu nanti bisa jadi pergi lagi. Ya. Kehilangan sukacita itu sederhana sekali, misalnya. Ya, kadang-kala misalnya ya, kalau di daerah seperti itu kan banyak orang yang hidup di barak-barak itu ya, rumahnya kecil-kecil sekali, ya rumahnya kecil, banyak yang dengan ruangan ini pun lebih besar ini. Nanti ketika sedang melayani misa di situ, kok romonya gampang sekali gini, merasa kepanasan. Itu orang yang punya rumah sudah akan bingung. Itu romo maaf, nggak ada dipasangin kan? Nggak punya romo. Lalu suatu ketika orang itu tidak akan undang lagi, karena takut nanti romonya kepanasan. Itu artinya sudah kehilangan sukacita terhadap rasa panas. Lalu nanti kalau makan ya seadanya, ya makan seadanya. Kalau sudah kehilangan seperti itu, nanti semuanya tidak akan menjadi baik.
akan tanya, siapa yang ganti? Saya juga masih bingung. Yang ganti kamu siapa? Jadi belum ada Bapak Uskup, belum. Ya kalau begitu nanti saya di sini 5 tahun lagi saja. Tapi Bapak Uskup mengatakan, enggak, kamu nanti tahun depan harus pulang Semarang. Kamu itu aneh. Orang lainnya diutus ke sana enggak mau, malah kamu pengen di sana lama-lama. Ya kalau dipikir enak dan tidak enak itu ya secara manusiawi ya enak di Solo, enak di Semarang. Kalau saya mengatakan, wih kalau di Jawa itu Bapak Ibu, anak-anak, nanti kalau Imlekan itu kiomi itu dikasih amplop merah. Di sini lihat amplop merah saya tidak pernah. Di sini tidak pernah. Kalau misalnya di Solo, di Semarang itu mau misa 1 kilo saja, itu nanti umat yang nanti dijemput jam berapa? Di sini boro-boro dijemput, pergi 70 kilo, umatnya belum ada. Dan kadang-kala nanti yang datang cuma 7 orang, 8 orang. Ya. Kalau dia cara manusiawi ya tidak akan sukacita. Tetapi pengalaman saya justru di tempat seperti itu menjadi sukacita penuh. Ketika makan seadanya, tidak ada sayur ya ambil daun kelor, ambil daun singkong, atau saya menanam bayam tak ambil atau kangkung. Oh kalau pengen lauk ya mancing, karena saya pelihara ikan, pengen nyembelih ayam ya. Hanya saya tidak tegel kalau nyembelih ayam itu ya. Ada. Ya. Lalu ketika naik motor jatuh, mungkin kalau di sini misuh-misuh kalau jatuh, tapi ketika di sana jatuh itu malah bisa berguru dengan Tuhan. Senang kan Tuhan lihat imamu jatuh ya. Kamu itu kejam Tuhan, dengan orang yang tidak punya istri pun kau ganggu seperti ini. Bisa sukacita berdialog dengan Tuhan. Sehingga kesimpulannya, ketika mengalami sukacita itu tidak ada hal-hal yang bisa melukai lagi. Tidak ada hal yang bisa melukai lagi. Maka saya pernah mengatakan, orang yang bahagia itu hidupnya yang tidak bisa dilukai oleh apapun. Tidak bisa dilukai oleh apapun. Tetapi orang yang menderita adalah orang yang gampang sekali terluka. Bahkan yang melukai adalah pikirannya sendiri, ya, pikirannya sendiri. Sedangkan orang yang jahat itu adalah orang yang suka melukai. Hanya kadangkala karena kehilangan nilai-nilai dasar dan kehilangan sukacita, kadangkala melukai tapi tidak sadar. Ya, melukai tapi tidak, ya seperti tadi kalau misalnya di daerah pedalaman, ruangannya sempit, romonya lalu mengatakan tidak ada kipas angin tak. Nah itu sudah melukai umat itu, tapi tidak begitu sadar, sehingga umatnya nanti mau mengundang romo itu menjadi takut atau mengatakan, Romo sebenarnya saya mau minta Romo, mau minta misa tetapi takut Romo. Takut kenapa? Takut nanti itu loh gajinya Romo berapa. Maksudnya gajinya Romo itu apa? Ini loh Romo yang diberikan. Saya mengatakan, lalu malah saya mengatakan dengan komunitas itu, dengan di sana namanya komunitas, saya mengatakan, saudara kita itu, ibu janda itu mau misa, tetapi takut karena gini, ayo siapa yang mau membantu, siapa bisa membantu kue, siapa bisa membantu beras, ayo kita bersama-sama, kita buat. Ternyata lalu menimbulkan gerakan perhatian, ya, gerakan perhatian satu dengan yang lain, dan begitu sukacita. Saya bawa beras, ya, saya bawa pisang, saya bawa sayur, saya bawa ini, dan itu banyak berkembang di daerah-daerah seperti itu, dan di situ juga keguyubannya lalu menjadi semakin erat.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon kepada Tuhan, khususnya untuk opa oma Bapak Ibu yang di sini, supaya anak, cucu, mantu kita semuanya tidak kehilangan nilai-nilai dasar, ya, nilai-nilai dasar mengasihi seperti Injil PD cinta kasih. Ya, meskipun mengalami berbagai macam kesulitan, tantangan, tapi jangan pernah kehilangan nilai-nilai dasar, terutama mengasihi. Yang kedua, jangan pernah kehilangan nilai sukacita di dalam kehidupan. Karena siapapun yang di dalam hidupnya itu mampu bersukacita, itu artinya dia banyak mengumpulkan, lebih banyak mengumpulkan hal yang baik yang disyukuri dari Tuhan, daripada mengumpulkan hal yang buruk. Karena kecenderungan kita kalau tidak hati-hati, nanti kalau kehilangan nilai dasar, yang kita kumpulkan hanya hal-hal yang buruk dalam hidup, yang kita tabung hal-hal yang buruk, padahal seharusnya hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang kita syukur, yang kita syukur bahwa di situ ada persoalan-persoalan hidup. Ya, semua orang mengalami, tetapi yang harus kita ingat bahwa kita memiliki Tuhan, kita memiliki Yesus yang dikatakan Immanuel, yang menyertai, sehingga hidup kita nanti seperti orang-orang kudus yang meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi tetap bersuka